Dengan adanya Haris Azhar dan Fathia di video, kalau nggak salah di YouTube kan, menurut saya itu tidak ada masalah sebenarnya. Dengan era keterbukaan kayak gini kan dia pakai kata-kata diduga. Di TV wartawan juga banyak kata diduga, kenapa wartawan nggak disu? Artinya kan kalau diduga kan baru dugaan dia gitu. Kita orang awam kan sebenarnya butuh Haris Azhar dan orang-orang seperti Fathia yang buka hal ini ke publik gitu. Informasi seperti itu kan nggak banyak orang tahu gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau dia reaksinya Luhut seperti itu menurut saya berlebihan. Karena mereka lembaga yang memang mengangkat yang memang benar terjadi ada di pemerintahan ya. Contohnya memang korupsi kan memang banyak. Kalau cewek saya tahu dari dulu memang lembaga itu bagus kok. Lembaga yang independen ya, yang melaporkan tentang kegiatan korupsi ada di masyarakat, di pemerintahan, dari eksekutif sampai juga di DPR juga banyak kan seperti itu. Oke lah, terkait dengan pelaporan ini jadi gimana? Saya kurang setuju lah. Kenapa nggak setuju ya? Ya makin merajalela Pak nanti Mbak. Mana-mana kalau mereka nanti dikat ya. Kurang setuju aja. Menyangkut istilahnya pencemaran nama baik mungkin ya perlu dilaporkan. Tapi kalau istilahnya Pak Luhut tidak merasa ya sebaiknya sih tidak gitu ya. Tidak untuk melaporkan gitu kan. Kalau emang itu tidak menyangkut harga diri sih mungkin pencemaran nama baik mungkin perlu dilaporkan lah gitu. Isu-isu yang seperti itu sebaiknya jangan terlalu di blow up, jangan terlalu diangkat karena akan jadi masyarakat tuh jadi bingung gitu loh. Lebih baik sekarang fokus untuk COVID aja gitu kan, lebih gimana ya, lebih apa sih isu yang lebih penting gitu loh, lebih mikirin ke itu aja lah penanganan COVID gitu. Kalau yang masalah-masalah kayak gitu menurut saya ya lebih baik nggak usah diangkat dulu gitu loh. Maksudnya nggak usah dilaporin? Nggak usah dilaporin gitu. Jadi kalau dia reaksinya Luhut seperti itu menurut saya berlebihan. Aktivis Prodem Iwan Sumule menilai Luhut Binsar Panjaitan kini dalam posisi terdesak. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Iwan Sumule menilai bahwa Luhut Binsar Panjaitan kini dalam posisi terdesak. Menurut Iwan, Luhut terdesak setelah acara Mata Najwa. Perseteruan antara Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dan dua aktivis pegiat sosial media, Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti turut menyita perhatian Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Iwan Sumule. Iwan Sumule menilai bahwa Luhut Panjaitan dalam posisi terdesak. Luhut dalam posisi terdesak setelah acara Mata Najwa membeberkan fakta-fakta mengenai keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Fakta-fakta yang ditampilkan juga diyakini akan sulit dibantah oleh Luhut. Kalau melihat fakta yang ditampilkan Mata Najwa, sepertinya Luhut itu akan sulit membantah bahwa memang ada jejak Luhut soal bisnis tambang di Papua. Sekalipun Luhut Panjaitan telah melaporkan keduanya ke polisi, secara khusus Iwan Sumule justru meminta kepada Haris Azhar dan Fathia untuk balik melaporkan Luhut ke polisi. Alasannya, karena data-data yang mereka laporkan disebut informasi bohong alias hoax. Acara Mata Najwa sempat menampilkan hasil penelusuran dokumen data-data terbuka dan wawancara soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Dan berikut laporan narasi selengkapnya. Kami mengidentifikasi ada 4 perusahaan yang memiliki konsekuensi tambang di Intan Jaya. Keempat perusahaan itu yakni BUMN PT Aneka Tambang, PT Madinah Qurrata Ain, PT Nusapati Patria, dan PT Kota Barawira Tama. Pada Oktober 2016 lalu, induk PT Madinah yakni perusahaan asal Australia Westwich Mining menyerahkan 30% kepemilikan proyek di Sungai Delewo kepada PT Tobekomdel Mandiri. Seperti tertera dalam annual report milik Westwich Mining. Pada dokumen ini, setahun kemudian, pada 2017-nya Westwich Mining merilis berita peralihan saham itu akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera. Dan saat membedah akta PT Tobekomdel Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, dua perusahaan ini sama-sama dimiliki PT Toba Sejahtera. Dari dokumen ini terlihat hampir 99,9% saham PT Toba Sejahtera dikuasai Luhut Binsar Panjaitan. Meski menyebut mengakuisisi saham PT Madinah sejak 2016, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah ternyata baru terjadi pada 2018. Dan menariknya lagi, perubahan kepemilikan saham di PT Madinah itu ternyata tidak memasukkan PT Tobekomdel Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, melainkan perusahaan yang sama sekali berbeda yaitu PT Bitex Binar Nusantara. Dan sampai sekarang perusahaan ini memiliki 30% saham di PT Madinah, 99% saham di PT Bitex dan dimiliki Paulus Prananto. Dia adalah seorang purnawirawan TNI. Sosok ini juga sempat muncul di dua perusahaan Luhut, yakni di PT Tambang Raya Sejahtera dan PT Tobekomdel Mandiri. Di situ dia menjabat sebagai direktur. Di akun linknya, sampai sekarang Paulus mengaku bekerja sebagai direktur PT Toba Sejahtera, induk grup perusahaan yang dimiliki oleh Luhut. Dan bos perusahaan tambang di Lingga yang disegel KLHK catut nama Luhut. Bos perusahaan tambang di Lingga yang disegel KLHK catut nama Luhut.
Direktur PT Yayan Bintan Permata atau YBP, Budi Susanto, belakangan diketahui kerap membawa nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan bauksit yang diduga ilegal di Desa Tinjul, Singkep Barat, Lingga, Kepulauan Riau. BS yang kini belum diketahui keberadaannya usai aktivitas tambangnya disegel Tim Penegakan Hukum atau Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengaku jika Luhut telah merestui perusahaannya beroperasi di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT Kabupaten Lingga. Hal ini pun sama seperti yang diungkapkan tenaga ahli Bupati Lingga bidang promosi dan investasi daerah Adi Indra Pawenari. Adi pun mengungkapkan status BS sebagai Direktur PT YBP diketahui saat rapat di Aula Kantor Bupati Lingga 3. Itu pun dibuktikan BS dengan menunjukkan surat pernyataan notarial nomor 21/N/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu di Tanjung Pinang. Dalam rapat itu, Pak Bupati sudah mengingatkan untuk menghentikan kegiatan sementara waktu sampai selesai mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi mereka tetap melakukan kegiatan. Dan seperti yang disampaikan Adi, seperti tak mengindahkan peringatan Bupati Lingga, ternyata aktivis tambang PT YBP masih beroperasi. Hingga akhirnya tim Gakum KLHK kemudian menyegel lokasi penambangan bauksit PT YBP di Desa Tinjul dan menyita sejumlah alat berat dan juga dump truck. Sedikitnya 2 orang pekerja lapangan dan 8 orang sopir dump truck perusahaan tersebut diamankan tim Gakum KLHK. Berdasarkan informasi yang diterima, para pemegang saham PT YBP juga dikabarkan menjadi sorotan penyidik Gakum KLHK untuk dimintai keterangan. Sejumlah nama itu yakni Vincent Iskandar Kuswoyo 50%, Lydia 34%, Abrian 8%, dan Yeyen 8%. Terpisah, belakangan juga dihebohkan dengan pernyataan akun Facebook bernama Maruli Simanjuntak. Aku yang memiliki kesamaan nama dengan menantu LBP yang kini menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana itu, membantah tidak memiliki hubungan bisnis dengan Ridwan Darmawan yang kemudian diketahui sebagai komisaris utama PT YBP. Meski begitu, belum diketahui pasti apakah akun Maruli Simanjuntak itu adalah milik menantu LBP yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pas Pampres 2018-2020 itu atau bukan. Dan perseteruan Luhut dengan Haris Azhar, ini kabar terbarunya. Pengacara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jennifer Girsang, menyebutkan aktivis HAM Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport. Minta saham dilakukan Azhar pada Luhut. Pernyataan itu disampaikan Jennifer saat menjadi narasumber di tayangan Mata Najwa. Haris Azhar pun pernah datang ke Luhut minta saham, coba dicek sama dia. Haris Azhar, Freeport, apa ceritanya? Tanya beliau, artinya apa? Kata Jennifer. Mendapatkan tuduhan itu, Haris Azhar membantah bahwa dirinya pernah meminta saham pada Luhut. Emangnya saya siapa minta saham Freeport? Kalau ada dokumentasi bukti saya minta saham tersebut atau yang dimaksud mohon disampaikan, jangan asal bicara, kata Haris. Haris juga mengaku bahwa memang sempat mengunjungi kantor Kemenko Marves. Namun kedatangannya ke Menko Marves untuk membantu Forum Pemilik Hak Sulung atau FPHS masyarakat adat sekitar wilayah tambang Freeport Indonesia. Sejak divestasi Freeport Indonesia ke Inalum, mereka masyarakat adat dijamin alokasi sahamnya, tapi sampai saat ini tuh tidak jelas kemana saham tersebut. Demikian kata Haris. Adi pun mengungkapkan status BS sebagai Direktur PT YBP diketahui saat rapat di Aula Kantor Bupati Lingga 3. Itu pun dibuktikan BS dengan menunjukkan surat pernyataan notarial nomor 21/N/5/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu di Tanjung Pinang. Dalam rapat itu, Pak Bupati sudah mengingatkan untuk menghentikan kegiatan sementara waktu sampai selesai mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi mereka tetap melakukan kegiatan. Dan seperti yang disampaikan Adi, seperti tak mengindahkan peringatan Bupati Lingga, ternyata aktivis tambang PT YBP masih beroperasi. Hingga akhirnya tim Gakum KLHK kemudian menyegel lokasi penambangan bauksit PT YBP di Desa Tinjul dan menyita sejumlah alat berat dan juga dump truck. Sedikitnya 2 orang pekerja lapangan dan 8 orang sopir dump truck perusahaan tersebut diamankan tim Gakum KLHK. Berdasarkan informasi yang diterima, para pemegang saham PT YBP juga dikabarkan menjadi sorotan penyidik Gakum KLHK untuk dimintai keterangan. Sejumlah nama itu yakni Vincent Iskandar Kuswoyo 50%, Lydia 34%, Abrian 8%, dan Yeyen 8%. Terpisah, belakangan juga dihebohkan dengan pernyataan akun Facebook bernama Maruli Simanjuntak. Aku yang memiliki kesamaan nama dengan menantu LBP yang kini menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana itu, membantah tidak memiliki hubungan bisnis dengan Ridwan Darmawan yang kemudian diketahui sebagai komisaris utama PT YBP. Meski begitu, belum diketahui pasti apakah akun Maruli Simanjuntak itu adalah milik menantu LBP yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pas Pampres 2018-2020 itu atau bukan. Dan perseteruan Luhut dengan Haris Azhar, ini kabar terbarunya.
Pengacara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jennifer Girsang, menyebutkan aktivis HAM Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport. Minta saham dilakukan Azhar pada Luhut. Pernyataan itu disampaikan Jennifer saat menjadi narasumber di tayangan Mata Najwa.